Pernahkah kau dengar suara pohon menangis di tengah malam? Bukan suara daun tertiup angin, bukan ranting patah diterpa badai, tapi suara seperti perempuan meraung tepat di bawah pohon beringin besar yang berdiri di halaman rumah. Suara itu berasal dari rumah tempat aku tinggal sekarang. Rumah warisan paman yang katanya dulunya bekas tempat pesugihan. Dan malam itu, aku melihat sendiri pohon itu berdarah. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Raditya, 29 tahun. Aku bekerja sebagai freelance designer interior. 3 bulan lalu, aku pindah ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Ciremai, Desa Beringin Jaya. Alasan utamanya, aku mewarisi sebuah rumah tua dari almarhum paman Pak Sulaiman yang katanya dulu orang kaya mendadak. Tak banyak cerita dari keluargaku soal dia. Hanya bahwa ia meninggal mendadak, sendirian, dan harta warisannya tidak pernah disentuh siapapun. Aku pikir ini kesempatan untuk menepi dari hiruk-pikuk Jakarta, sekaligus merenovasi rumah itu. Rumah itu besar, dengan halaman luas yang ditumbuhi satu pohon beringin tua di tengah-tengah. Daunnya rimbun, akarnya menjuntai ke tanah seperti rambut kusut nenek sihir. Hari-hariku dimulai cukup tenang. Bangun pukul 6 pagi, menyeduh kopi, membuka jendela lebar-lebar agar udara segar dari gunung masuk. Kadang burung-burung kecil bertengger di jendela dan suara jangkrik di malam hari memberi kesan damai. Tapi hanya bertahan 1 minggu. Malam-malam berikutnya mulai aneh. Awalnya kecil, suara langkah kaki di lantai kayu padahal aku tinggal sendirian. Lalu bayangan gelap melintas cepat di belakang pantulan cermin. Dan suatu malam, saat aku duduk di teras mengedit desain, pohon beringin itu bergoyang sendiri, padahal angin sama sekali tak berhembus. Warga desa menyebutnya beringin pesugihan. Seseorang pernah melihat pamanku melakukan ritual di bawah pohon itu, katanya memanggil penunggu. Tapi saat kutanya detailnya, warga hanya tersenyum aneh, seperti menahan ketakutan yang sudah terlalu lama mereka kubur. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Tapi bodohnya, aku bertahan. Karena aku pikir semua bisa dijelaskan secara logika. Aku salah. Malam ke-17. Jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Aku baru saja tertidur ketika suara ketukan pelan di jendela kamar membuatku terbangun. Tok! 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 Kupikir kucing atau ranting pohon, tapi ketika aku membuka tirai, tidak ada siapapun. Tapi jejak telapak tangan, besar dan hitam, menempel jelas di kaca. Dan saat aku menyentuhnya, bekas itu dingin, terlalu dingin. Sejak malam itu, bau anyir darah mulai muncul dari lantai dapur, padahal tak ada apapun. Bahkan aku sempat membongkar bagian lantainya. Tidak ada pipa bocor, tidak ada bangkai tikus, tidak ada apa-apa. Tapi bau itu makin kuat tiap malam Jumat. Suatu malam, saat aku berusaha menenangkan diri di teras, seorang nenek tua tiba-tiba datang. Tak kuundang, tak kusangka. Dia memakai kain batik lusuh, matanya redup seperti pernah menangisi 1000 kematian. Dia duduk tanpa permisi dan berkata, "Kau keturunan Sulaiman, ya?" Aku mengangguk ragu. "Harusnya kau jangan pernah tidur di rumah ini sendirian." "Kenapa?" tanyaku. "Karena kau mirip dia, dan mereka sudah menunggu sejak kau lahir." Aku tercekat. "Mereka siapa?" Nenek itu bangkit dengan suara sendi yang berderak. "Pohon itu bukan cuma penanda, itu pintu. Malam Jumat Kliwon nanti, jangan keluar rumah." Seketika kabut tebal turun. Aku mengedip,
dan dia sudah hilang. Malam-malam berikutnya makin parah. Aku mulai bermimpi berjalan telanjang kaki ke halaman, berdiri di bawah beringin sambil membaca sesuatu yang aku tidak ingat. Tapi tubuhku dalam mimpi menangis darah. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Aku merasa aneh seharian, seperti ada beban berat menempel di punggung. Burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari, lenyap. Bahkan suara jangkrik pun seperti menghilang. Terlalu sunyi. Pukul 1:11 malam, aku terbangun karena lantai kamar bergetar halus. Seperti ada yang berbaris di bawah lantai. Dan benar, ketika aku mencoba membuka pintu kamar, lampu mati total. Lalu dari jendela, kulihat pohon beringin itu menyala merah. Bukan karena api, tapi karena darah yang menetes dari pucuk-pucuk daunnya. Langkah kakiku seperti tidak bisa dikendalikan. Aku berjalan keluar, melintasi halaman yang kini dingin membeku. Pohon itu seperti memanggil. Dan di bawah beringin, seseorang telah menungguku. Pamanku. Pakaiannya compang-camping, matanya merah. Mulutnya robek seakan pernah digerogoti dari dalam. Tapi aku tahu, itu dia. Radit, waktunya menepati janji, katanya sambil tersenyum mengerikan. Aku nggak ngerti, suaraku tercekat. Darahmu, separuh dari darahku. Kau terikat meski kau tak pernah ikut. Aku bukan bagian dari ini, tapi tiba-tiba tanah di bawahku runtuh. Aku terjatuh ke ruang bawah tanah yang dipenuhi tulisan-tulisan merah di dinding. Ada kendi tanah liat, tulang manusia, dan bayangan yang terus bergerak padahal tidak ada cahaya. Satu suara menggema, satu darah, satu tumbal. Dan dari balik tembok batu, ada bayangan makhluk, tingginya 2 meter, wajahnya tanpa mata, dan tangannya penuh luka bakar, berjalan pelan mendekat. Aku menjerit, tapi suara itu seperti ditelan tanah. Tanganku berdarah saat berusaha meraba-raba dinding batu lembab di ruang bawah tanah itu. Nafasku berat, seperti ada kabut pekat yang mengisi paru-paruku. Bau amis menusuk semakin tajam, seperti darah yang telah lama membeku, tapi terus menetes dari langit-langit. Aku mencoba merangkak menjauh dari makhluk yang tadi kulihat. Tubuhnya tinggi, tanpa mata, tapi jelas bisa merasakanku. Ia tak bergerak cepat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suara pamanku kembali terdengar, tapi kali ini tidak dari tubuhnya yang tadi kulihat, melainkan dari segala arah, bergema seperti gema dari masa lalu. 7 nyawa untuk 7 tahun kaya, 1 darah untuk membayar semuanya. Tiba-tiba di sekelilingku, tembok-tembok mulai retak, dan di baliknya muncul wajah-wajah. Wajah manusia yang seolah membeku dalam horor abadi. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti menjerit, tapi tak bersuara. Aku ingin berlari, tapi tanah di bawahku terasa hidup. Akar-akar beringin menembus celah-celah batu, menggeliat seperti ular, lalu melilit pergelangan kakiku. Dalam sekejap aku tergantung terbalik, seperti hewan sembelihan. Darahku menetes ke sebuah kendi tanah liat yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Di dalam kendi itu muncul bayangan seseorang, seorang perempuan mengenakan kebaya kuning, wajahnya pucat, dan dia menangis. "Kau, cucuku!" Aku ternganga. Perempuan itu mirip sekali dengan nenek dari pihak ibuku. Tapi, siapa dia? Sulaiman bukan pamanmu. Dia kakak ibumu. Kau pewaris darah yang dijanjikan. Dadaku berdegup keras. Segala sesuatu yang kupikir mustahil kini jadi nyata. Perempuan itu berkata, dia pernah mencoba menghentikan ritual ini puluhan tahun lalu, tapi gagal. Pamanku, Sulaiman, melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk penunggu beringin demi kekayaan, tetapi dengan syarat. Setelah 7 tahun, ia harus memberikan darah keturunannya. Karena ia tak punya anak, ia menunjukku sejak aku lahir. Kau dipilih sejak malam kelahiranmu, tapi aku menyembunyikanmu, membawa ibumu jauh dari desa ini. Kenapa aku dibawa kembali?
karena tanah ini memanggil darahnya kembali. Warisan rumah itu adalah perangkap. Tiba-tiba, kendi itu retak, dan dari dalamnya muncul suara yang begitu nyaring, seperti gabungan tangisan bayi, raungan harimau, dan siulan ular. Bayangan hitam meledak dari dalam kendi, dan ruangan seketika berubah jadi merah darah. Tubuhku terlempar, dan tiba-tiba aku sudah berada kembali di halaman rumah, di bawah pohon beringin, tapi kali ini tidak sendiri. Sekelompok orang berdiri melingkar. Mereka semua memakai jubah putih, wajah mereka tertutup topeng hitam. Di tengah lingkaran itu, sosok pamanku kembali muncul, tapi lebih utuh, lebih nyata. Ia tersenyum sambil membawa sebilah pisau panjang berkarat. "Ritualnya belum selesai, Radit. Kau datang sendiri. Tanah ini memanggilmu, dan kau menjawab." Aku ingin kabur, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Akar-akar beringin muncul lagi dan mencengkeram kakiku. Aku hanya bisa melihat ke atas, ke langit malam yang tiba-tiba menjadi kelam. Bintang-bintang menghilang. Angin berhenti, sunyi. Hanya suara napasku yang putus-putus. Pamanku mendekat, pisau itu terangkat. "Satu luka kecil saja, dan semuanya akan selesai," katanya. Tapi sebelum pisau itu menyentuh kulitku, terdengar jeritan panjang dari arah rumah. Jeritan seorang wanita. Suara itu nenek tua yang pernah memperingatkanku. Dari balik kegelapan, dia muncul membawa sesuatu, seikat rambut yang diikat dengan benang merah. Dia melemparkannya ke arah paman, dan seketika tanah bergetar hebat. Pohon beringin itu mengeluarkan suara seperti manusia muntah darah. Pamanku menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Api hitam menjalar dari kakinya ke kepala. Para pemakai jubah putih itu ikut terbakar satu persatu. Suara jeritan mereka memecah malam. Aku kembali terlempar. Lalu, semuanya hening. Saat aku membuka mata, aku sudah di kamar. Tapi jam di dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Dan halaman rumah kosong. Tak ada pohon beringin, tak ada bekas ritual, tak ada darah. Seakan-akan semuanya hanya mimpi. Tapi ada satu hal yang berubah. Di bawah tempat tidurku ada kendi tanah liat yang sama, dan di dalamnya secarik kertas lusuh bertuliskan, "Kau selamat malam ini," tapi mereka belum kenyang. Tanganku gemetar saat membacanya. Dan ketika aku menatap ke cermin, bayanganku tersenyum sendiri, padahal aku tidak. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali terlelap, aku seperti tersedot kembali ke ruang bawah tanah itu. Gelap, lembab, penuh bisikan. Seolah mimpi itu adalah sisa dari sesuatu yang belum selesai. Dan yang paling mengganggu, bayanganku sendiri. Setiap kali aku bercermin, ada momen, hanya sepersekian detik, di mana bayangan itu tidak menirukan gerakanku. Kadang dia memiringkan kepala ke kiri saat aku menoleh ke kanan. Kadang tersenyum saat aku tidak. Aku sempat berpikir meninggalkan rumah itu, mengemasi barang, kabur, tapi sesuatu menahanku. Setiap kali aku keluar rumah, langkahku berat, kepalaku pusing. Jalanan seperti berputar-putar, dan entah bagaimana, aku selalu kembali ke halaman rumah. Seperti ada medan magnet gaib yang menarikku kembali. Puncaknya terjadi seminggu kemudian, malam Senin Legi. Suasana desa sangat sepi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba mengabaikan rasa was-was yang tak kunjung hilang, ketika suara langkah kaki terdengar dari atap. Bukan tikus, bukan kucing. Ini berat dan perlahan. Langkah itu berjalan pelan menuju kamar tidurku. Lalu berhenti. Lalu terdengar suara bisikan dari loteng. "Satu darah belum cukup." Aku berdiri, tubuhku gemetar. Mengambil senter dan perlahan membuka pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langit-langit plafon retak. Retakan itu membentuk simbol aneh, seperti lingkaran dengan garis silang di tengah. Aku naik ke loteng. Debu menebal di setiap sudut, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Sebuah peti kayu tua. Dengan hati-hati aku membukanya, dan di dalamnya ada foto hitam putih yang sangat kabur.
Tapi aku bisa mengenali dua wajah, pamanku dan ibuku, masih remaja. Di balik foto itu, ada surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Tinta merahnya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Jika kau membaca ini, artinya aku gagal. Mereka telah mengambil saudaramu, tapi mereka belum puas. Yang akan datang berikutnya adalah anaknya. Mereka mengincar Raditya. Tanganku langsung lemas. Surat ini ditulis oleh ibuku. Aku ingin percaya ini hanya tipuan, tapi firasatku mengatakan ini nyata, terlalu nyata. Dan saat aku turun dari loteng, semua lampu rumah padam. Dalam kegelapan, aku melihatnya lagi. Sosok tinggi besar, tanpa mata, berdiri di lorong. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya ada anak kecil, mengenakan seragam SD, wajahnya pucat, dengan luka sayatan di pipi. Dia menatapku. Kau mirip ayahku, tapi kau bukan dia. Aku mundur perlahan. Anak itu tersenyum, lalu menunjuk ke ruang keluarga. Dindingnya berdarah. Bukan seperti cat, tapi darah segar mengalir membentuk kata, "Pesugihan belum berakhir." Saat aku mencoba lari, lantai rumah runtuh. Aku jatuh lagi, kali ini lebih dalam, lebih gelap. Dan saat mataku menyesuaikan diri, aku berada dalam ruangan penuh kursi kayu menghadap altar batu. Di altar itu, ada sesosok mayat dalam posisi duduk, tubuhnya membusuk separuh dengan wajahku sendiri. Aku menjerit, tapi jeritanku seperti terperangkap di tenggorokan. Dari balik altar, terdengar suara seorang lelaki, penuh wibawa tapi menyeramkan. Kau tak bisa lari dari darahmu. Kau harus meneruskan perjanjian, atau semuanya akan berakhir di sini. Sosok itu perlahan muncul, jubah hitam, kalung tulang, mata merah menyala. Kau harus memilih, Radit, jadi penerus atau tumbal. Aku mencoba menolak, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Tubuhku tak bisa digerakkan, dan dari belakangku, bayangan-bayangan lain muncul. Puluhan, ratusan, semua korban pesugihan. Mereka mengelilingiku, menyentuhku, menarikku perlahan ke altar batu. Lalu aku sadar, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang garis darah, tentang keluarga yang menyembunyikan rahasia terlalu dalam. Dan ketika pisau di altar itu mulai terangkat, listrik rumah menyala kembali. Aku terbangun, duduk di ruang tamu. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jam dinding menunjukkan pukul 03.33 pagi. Di meja depan sofa, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sepotong rambutku sendiri, terikat benang merah. Aku tak pernah memotong rambutku. Dan aku yakin ada seseorang yang melakukannya saat aku tidur. Esok paginya, aku memutuskan pergi dari rumah. Cukup sudah. Aku tak peduli soal warisan, soal utang budi pada almarhum ibu, atau mimpi-mimpi yang terasa seperti ramalan. Tapi saat kunci mobilku selipkan ke kantong jaket, aku baru sadar, dompetku hilang. Dan lebih dari itu, semua file di laptopku menghilang. Proyek desain yang sedang kukerjakan hilang total. Sisa-sisa hidupku yang realistis dicabut satu persatu. Seolah ada tangan tak kasat mata yang pelan-pelan mencabut semua pengaitku ke dunia nyata. Saat mencoba keluar halaman rumah, ada kabut pekat mengelilingi gerbang. Tapi anehnya, dari luar kabut, muncul sosok yang sudah tak asing lagi. Nenek tua itu. Wajahnya kali ini penuh luka gores, matanya putih, seperti orang buta. Tapi dia berjalan lurus ke arahku, seakan tahu di mana aku berada. Kau sudah di ambang batas, Radit. Tak ada pilihan netral. Jika kau pergi, mereka akan mengambilmu di luar. Tapi jika kau tinggal, kau harus menamatkan semua ini. Aku tidak mengerti. Kenapa aku? Karena darahmu adalah utang yang belum lunas. Tangannya menggenggam batu kecil berwarna merah bata. Ia menyerahkannya padaku. Ini adalah kunci, tapi bukan untuk membuka pintu, melainkan untuk menutupnya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi seperti sebelumnya, nenek itu lenyap dalam kabut begitu saja.
Saat kutatap batu itu lebih dekat, ada ukiran kecil seperti simbol yang pernah kulihat di loteng rumah. Lingkaran silang dengan tetesan di bawahnya. Aku merasa mual hanya dengan menatapnya terlalu lama. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memegang batu itu. Lampu sengaja kupadamkan. Aku ingin tahu sejauh mana batas antara mimpi dan kenyataan telah bergeser.